Halo teman-teman, selamat datang di channel Labedu Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu pengantar ilmu sejarah. Pernahkah kalian bertanya, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Apakah sejarah hanya sekedar menghafal tanggal dan nama tokoh? Nah, mari kita bahas bersama. Pertama, apa itu sejarah? Sejarah itu bukan sekedar cerita masa lalu. Kata sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab as-sajaratun yang artinya pohon. Pohon melambangkan kehidupan yang bercabang, terus tumbuh dan berkembang, memiliki akar yang kuat. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history. Dari bahasa Yunani disebut historia, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan berdasarkan penelitian. Secara sederhana, sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu manusia untuk memahami kehidupan sekarang dan merancang masa depan. Menurut Kuntowijoyo, sejarah itu adalah rekonstruksi masa lalu berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Jadi sejarah bukan dongeng tapi punya dasar ilmiah. Unsur-unsur sejarah. Dalam mempelajari sejarah, ada beberapa unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian kedua adalah ruang, di mana peristiwa itu berlangsung. Kemudian yang ketiga, pelaku atau manusia itu sendiri. Siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu? Kemudian yang keempat, sebab dan akibat. Kenapa itu bisa terjadi dan apa dampaknya? Contohnya bisa kita lihat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu bisa diurutkan unsur penting di dalam proklamasi itu. Yang pertama adalah masalah waktu. Waktunya adalah pastinya tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian ruang atau tempatnya, itu tempatnya di Jakarta. Kemudian yang ketiga, pelakunya. Siapa pelakunya? Yang membacakan teks proklamasi adalah Soekarno bersama dengan Hatta dan bersama dengan rakyat Indonesia. Disaksikan oleh rakyat Indonesia. Kemudian sebabnya, mengapa terjadi proklamasi? Itu disebabkan karena kekalahan Jepang dan semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Kemudian akibat, apa akibatnya? Yaitu lahirnya satu negara yang disebut dengan negara Indonesia yang merdeka. Nah, itulah tadi unsur-unsur penting di dalam mempelajari sejarah, melihat dari urutan waktu, ruang, pelaku, sebab dan akibat. Kemudian adapun ciri-ciri ilmu sejarah, yang pertama adalah empiris, berdasarkan bukti nyata. Itu yang disebut dengan empiris. Yang kedua, kronologis, yaitu mengikuti urutan waktu. Jadi dia kronologis dari satu waktu ke waktu dengan mengikuti urutan waktu. Dari jam 7 ke jam 8, jam 8 ke jam 9. Nah, itu namanya kronologis, melihat perjalanan atau deretan waktu dari terjadinya peristiwa itu. Kemudian yang ketiga, analitis. Analitis di sini adalah menjelaskan sebab akibat terjadinya peristiwa itu. Itu ciri-ciri ilmu sejarah, jadi menganalitis. Kemudian yang keempat, interpretatif atau interpretasi, membutuhkan penafsiran. Jadi peristiwa sejarah disebut ilmu jika ada interpretasi yang membutuhkan satu penafsiran. Artinya
sejarah itu ilmiah. Nah, apa relevansi sejarah bagi mahasiswa? Buat teman-teman mahasiswa, sejarah bukan hanya hafalan. Sejarah itu penting supaya kita lebih kritis di dalam melihat fenomena sosial dan politik yang hari ini berkembang. Yang kedua, ya, tidak gampang termakan berita palsu atau manipulasi. Nah, itu salah satu relevansi sejarah bagi mahasiswa dan kita semua. Yang ketiga, bisa membangun narasi baru untuk membangun masa depan bangsa dari belajar sejarah. Itulah relevansi sejarah bagi kita semua. Ada 3, kita lebih kritis. Yang kedua, tidak gampang termakan berita palsu. Yang ketiga adalah bisa membangun narasi baru dalam membangun masa depan bangsa. Jadi, sejarah bukan hanya masa lalu. Sejarah adalah guru kehidupan. Dari sejarah kita belajar siapa kita, bagaimana kita sampai di sini, dan kemana kita akan melangkah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video materi berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat dan tetap belajar sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.